Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yongki Aprianda, NPM 23351039. Saya akan mengerjakan praktikum Big Data kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 mengenal Big Data dan PySpark. Di modul 1 kita dikenalin sama dunia Big Data. Sederhananya kalau ditanya udah kejadian sampai satu komputer nggak sanggup ngangkat, kita berbagi tugasnya ke banyak komputer dan alat buat itu. Namanya Apache Spark. Itu modul ini ngenalin 5 karakteristik big data: volume, velocity, dan variety. Variety sama value, terus kita coba langsung nyalain Spark dan bikin tabel dan pertama yang disebut data frame. Di modul 2 itu menyimpan data di HDFS. Modul 2 ini ngomongin gimana cara menyimpan data yang segede itu pakai sistem bernama HDFS. Cara kerjanya file GD dipotong kecil-kecil terus disebar ke banyak tempat penyimpanan. Di sana kita install dan atur backdropnya di laptop dan nyalain komponennya di name node sama data node. Nah, kita dan nyoba masukin filenya di komputer KDVS lewat Python. Modul 3 yaitu merapikan data, itu data wrangling. Modul 3 ini fokus kita ngerapin data, istilahnya data wrangling. Soalnya data hasil asli sering berantakan. Banyak yang kosong, tulisannya nggak seragam, format tanggalnya beda-beda. Nah, kita belajar ngebersihin itu semua pakai Spark, dari nyeragamin teks, ngerapin tanggal, ngisi kekosongan, sampai nyomot bagian tertentu dari teks pakai regex. Di modul ini juga dikenalin 2 sifat Spark. Transformasinya yang sifatnya nyatet dulu dan action yang jadi pemicu eksekusinya. Di modul 4 ini kita akan menjalankan SQL join aggregasi Windows. Masuk modul 4 kita mulai oleh data pakai bahasa SQL lewat Spark SQL. Ada 3 kemampuan inti. Join buat nyatuin beberapa tabel jadi satu. Agregasinya buat ngerangkum data, misalnya totalan atau rata-rata, dan window function buat analisis kayak nyusun peringkat tanpa ngurangin jumlah baris. Ada juga CTE dengan ITH, semacam trik biar query yang ribet jadi lebih enak dibaca. Di modul 5 ini yaitu nama file modul 5, tapi ini dikumpulnya kayak tulis sesuai nomor sama. Nah, di modul optimalisasi ini fokus lanjutan dari Spark SQL, tapi kita soal gimana caranya query, berjalan lebih ngebut dan edit sumber daya, adat tapi teknik, ngintip rencana kerja Spark lewat explain. Nyimpan data ke RAM pakai trace biar nggak bolak-balik, baca ngatur pemecahan dan data lewat. Partitioningnya dan memilih format per query yang jauh lebih cepat dan padat ketimbang CSV. Modul 7 database, itu ada database NoSQL. Di modul ini kita nyobain database jenis lain yaitu NoSQL dengan MongoDB. Bedanya sama tabel biasa, yaitu MongoDB nyimpan data berupa dokumen, ada JSON, jadi list atau data
bertingkat bisa langsung ditaruh dalam satu dokumen dan bentuknya fleksibel. Kita praktik 4 operasi dasarnya nambah data, yaitu seperti insert, nyari ngubah update, dan nyapus delete. Semuanya dari Python, bukan Vimeo. Itu saja yang dari modulnya. Dan buat contohnya, saya mengambil saya mengambil dengan pertemuan 4. Di sini pertemuan 4. Di sini saya modulnya mengambil dari pertemuan 4, yaitu membuat Spark session from PySpark SQL import Spark. Pada bagian ini Spark session under ppname penjualan ppname penjualan. Pada bagian program ini membuat Spark session yang berfungsi sebagai awal untuk menjalankan PySpark. Ibaratnya Spark session itu adalah pintu masuk agar kita bisa mengolah data menggunakan Spark atau nama aplikasi. Yang digunakan adalah penjualan. Membuat data produk transaksi, misalnya transaksi pertama membeli laptop harga ini 225 ini, total harga 15 juta. Transaksi kedua beli mouse dengan transaksi kedua dan kode ini mengubah data menjadi data frame, yaitu bentuk tabel yang bisa diolah oleh Spark. Tabel yang bisa diolah oleh Spark. Setelah itu tabel tersebut diberi nama produk sehingga nantinya bisa dipanggil menggunakan perintah SQL. Kemudian dilakukan hal sama pada transaksi. Sekarang mulanya memilih 2 tabel, yaitu produk transaksi yang saya gunakan dalam query. Program ini digunakan untuk membuat laporan penjualan menggunakan PySpark, SQL, data produk, dan transaksi. Terlebih dahulu diubah menjadi data frame, kemudian dihubungkan menggunakan join berdasarkan ID produk. Setelah itu program menghitung jumlah transaksi, total barang yang terjual, serta total nilai penjualan yang setiap produk terakhir. Fungsi rank digunakan untuk menentukan peringkat produk berdasarkan total penjualan, sehingga dapat mengetahui produk mana yang memiliki penjualan paling tinggi. Penjelasan ini lebih mudah. Ini adalah belajar program awal dari hingga menghasilkan program penjualan. Kita coba. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada saya salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.